Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-42 dari 60 topik. Kerjasama internasional pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Bagian ketiga. Terkait permintaan mutual legal assistance dari pemerintah Republik Indonesia, tentunya harus melalui mekanisme tertentu yang sudah diatur di dalam undang-undang. Penyampaian permintaan mutual legal assistance diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada negara asing secara langsung, apabila telah ditentukan melalui perjanjian bilateral, atau melalui saluran diplomatik, berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, khusus tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Kementerian Hukum dan HAM, atau Kemenkumham, sebelumnya dinamakan Departemen Kehakiman, merupakan Central Authority untuk kerjasama internasional dalam persoalan-persoalan kriminal. Fungsi utamanya adalah untuk memproses incoming and outgoing recs. Berdasarkan Pasal 46 Ayat 13 UNCAC, setiap negara pihak wajib menunjuk badan berwenang pusat yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan-permintaan bantuan hukum timbal balik. Outgoing recs untuk ekstradisi dan mutual legal assistance dibuat oleh Kemenkumham berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung atau Kapolri. Dalam kasus-kasus korupsi, mutual legal assistance juga dapat dimintakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Permintaan ekstradisi dan mutual legal assistance dibuat oleh Direktorat Hukum Internasional dari Kemenkumham dan direview melalui pertemuan-pertemuan terkoordinasi antara badan-badan yang relevan seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemkumham, dan Kementerian Luar Negeri. Permintaan mutual legal assistance sebagaimana pula dengan ekstradisi tetap dikirimkan melalui saluran diplomatik atau diplomatic channel. Kemenkumham juga memproses permintaan atau incoming recs untuk ekstradisi dan mutual legal assistance. Permintaan ekstradisi dapat dikirimkan ke Kemenkumham melalui saluran diplomatik, sementara permintaan mutual legal assistance dapat dikirimkan langsung. Dalam menerima suatu permintaan, Kemenkumham memverifikasi bahwa permintaannya sesuai dengan legislasi maupun treaty, jika ada, yang relevan. Setelah itu, Kemenkumham akan meneruskan permintaan tersebut untuk dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri. Direktorat Hukum Internasional Kemenkumham memonitor permintaan dengan berkomunikasi dengan Kepolisian atau Kejaksaan Agung. Semua permintaan yang datang dijaga kerahasiaannya. Terkait pengembalian aset hasil tindak pidana di luar negeri, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa Menkumham dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas. 1. Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan menteri, atau 2. Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing. Kerjasama ekstradisi. Istilah ekstradisi berasal dari bahasa Latin, extruders, yang terdiri dari kata ex artinya keluar dan trader artinya memberikan atau menyerahkan, kata bendanya extradio yang artinya penyerahan. Ekstradisi lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Pengembalian koruptor ke negara asalnya dapat dilakukan dengan ekstradisi. Ekstradisi dilakukan antara negara yang memiliki perjanjian ekstradisi. Contohnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia-Australia. Ekstradisi juga dapat dilakukan atas dasar kerjasama antar instansi penegak hukum. Ekstradisi telah diatur di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Hingga tahun 2007, Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan 7 negara, dan seluruh perjanjian tersebut disepakati secara bilateral. Sepanjang perjanjian ekstradisi bisa dilakukan khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di negara tujuan, aset ditetapkan adalah baik jika target utamanya penyelesaian lewat conviction-based procedure yang menentukan, tersangka terlebih dahulu dinyatakan bersalah dan asetnya sebagai bagian dari yang terpisahkan dari perbuatan tersebut disita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan orang bersama-sama dengan hartanya,
Hal ini belum sama sekali terlihat dalam sistem ekstradisi ini, bahkan sampai saat ini Singapura belum menyepakati bentuk ekstradisi yang telah ditandatangani dengan Indonesia, khususnya dalam pengembalian tersangka tindak pidana ekonomi dan tindak pidana umum hanya didasarkan pada pengembalian orang yang merupakan buronan yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Dapat disimpulkan, tindak pidana korupsi tidak hanya dikategorikan sebagai extraordinary crime, melainkan juga dinobatkan sebagai kejahatan transnasional, atau transnational crime, karena kejahatan ini telah dialami oleh hampir seluruh negara di belahan bumi dan sifatnya lintas negara. Maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, dengan suara bulat telah mengadopsi United Nations Convention Against Corruption, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, atau UNCAC. UNCAC tidak secara tegas menyatakan apakah penyitaan merupakan hukuman seperti didefinisikan dalam konvensi tentang pencucian, pelacakan, perampasan, dan penyitaan atas hasil-hasil kejahatan dari Dewan Eropa Convention on Laundering, such Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, atau CLSCPC, dari Council of Europe. Dalam CLSCPC, penyitaan diartikan sebagai sebuah hukuman atau tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan sebagai kelanjutan dari proses yang berhubungan dengan pelanggaran pidana atau pelanggaran-pelanggaran pidana sebagai akibat dari pencabutan yang permanen atas kekayaannya. Itulah materi topik ke-42 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.